Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Ais. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini Bu Ike? Alhamdulillah saya sehat Ibu Ais. Ibu Ais Alhamdulillah. sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama nih kita tidak bertemu ya. Kira-kira Iya, apa nih yang akan kita bicarakan nih Bu Ike hari ini? sebetulnya tidak banyak sih Bu Ais. Saya tuh hanya ingin berdiskusi terkait ada murid saya. Beberapa murid saya itu memang kemampuan membacanya agak kurang Bu Ais. Tidak tidak apa ya, masih kurang dibandingkan dengan teman-temannya yang lain begitu Ibu Ais. Jadi kita mau membicarakan tentang permasalahan Bu Ike mengenai kemampuan membaca siswa di kelas Bu Ike ya, yang Iya, masih kurang ya Bu. iya Ibu, Ya. betul. Jadi kira-kira apa nih yang diharapkan Bu Ike pada percakapan kali ini? Ya, harapan saya hari ini itu saya pengen sekali tahu kira-kira apa sih yang harus saya lakukan supaya paling tidak murid-murid saya ini agak meningkat gitu Ibu Ais kemampuan membacanya. Oke, jadi Ibu Ike ingin kemampuan membaca anak itu ada perubahan ya mungkin atau Hmm, ada peningkatan dari yang mungkin tidak kurang atau kurang lancar menjadi lebih lancar lagi mungkin seperti itu ya Bu Ike. iya betul Ibu. Oke, memangnya di kelas Ibu Ike itu eh, ada berapa anak semuanya Bu Ike? Di kelas saya itu totalnya ada 19 anak Ibu. Oh, 19 anak. Dan Hmm. yang kemampuan membacanya kurang ini kira-kira ada berapa anak? Yang kemampuan membacanya kurang sekitar 3 sampai 4 anak Ibu. 3 sampai 4 anak. Kemudian dari keempat anak ini, 3 4 anak ini, apa kemampuan membacanya ini bermacam-macam atau memang sama Bu Ike? Untuk ketiga anak ini mereka itu memang punya kemampuan bacanya hampir mirip tapi tidak sama Ibu. Jadi ada satu anak yang memang dalam hal membaca dia itu awalnya di semester lalu dia sudah mulai mengenal huruf, kemudian dia sudah mulai bisa mengeja dua dua huruf digabung menjadi satu, menjadi suku kata, dia sudah mulai bisa. Tapi setelah libur dari PTS, jeda PTS, kemudian masuk lagi ke semester 2, tiba-tiba itu agak berkurang begitu Ibu. Jadi dia udah lebih huruf-hurufnya juga lupa begitu Ibu. Kalau misalnya saya eja huruf gitu, tiba-tiba dia bingung. Huruf I itu kayak gimana ya? Huruf A itu kayak kalau A dia mungkin masih bisa, A B C D E itu dia masih bisa. Kalau misalnya R itu seperti apa ya? Dia selalu tanya kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, dia itu bisa dia hafal huruf, tapi saat dia menggabungkan dua huruf, dia juga masih bingung, Ibu. Dia masih bingung menggabungkan dua huruf itu menjadi suku kata. Dan yang terakhir ada satu lagi anak yang dia sudah hafal huruf, dia sudah bisa menggabungkan, tapi lama, cukup lama buat dia itu untuk menyebutkan bunyinya tuh seperti apa dari gabungan dua huruf tersebut. Begitu, Ibu. Berarti setiap kemampuan anak yang tadi itu berbeda-beda ya Bu Ike ya? Betul, Ibu. Iya. Berarti memang apa namanya efek dari liburan itu Mm-mm. sangat ini ya ternyata bagi anak-anak. Iya, Ibu, lumayan. Jadi mungkin dari selama liburan itu sepertinya memang lost saja, tidak ada latihan, tidak ada follow up dari orang tua juga untuk terus belajar sehingga saat masuk lagi ke sekolah di semester 2 tiba-tiba buyar semua hurufnya, mungkin lupa atau bagaimana begitu Ibu. Betul. Iya. Oke Bu Ike, dari apa yang tadi Ibu sampaikan kemampuan membaca anak yang berbeda-beda itu memang menurut Bu Ike ada di skala berapa sih kemampuan membaca anak di kelas Bu Ike ini? Nah, kalau untuk di kelas saya dari ke-19 itu mungkin
sekitar 15 sampai 7 sampai dengan 16 orang itu mungkin kemampuan membacanya juga bervariasi, Bu. Ada yang sudah di angka 8, skala 8, dia sudah bisa membaca dengan lancar, ada juga yang masih di skala 6, di skala 5, dan ada skala 7. Tapi kalau untuk ketiga yang anak yang saya rasa kurang kemampuan membacanya ini mungkin masih ada di skala 2 dan 3, Ibu. Dari skala tadi untuk kemampuan anak membacanya yang kurang itu, kira-kira dari skala 2 dan 3 ini Bu Ike ingin anak-anak ini bisa mencapai ke skala berapa? Minimal mereka bisa ada di skala 5 sih, Ibu, kalau menurut saya untuk standar anak kelas 1 misalnya. Jadi, paling tidak mereka itu bisa menggabungkan 2 huruf dan bisa membaca keluar bunyinya dengan cepat, Ibu. Saya pengennya seperti itu, meskipun, belum bisa mungkin membaca kalimat secara cepat, lengkap, begitu, paling tidak dia sudah bisa tahu kalau misalnya B sama A itu bunyinya ba, seperti itu. Selama ini untuk mengatasi permasalahan itu, apa Bu Ike pernah maksudnya apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya, untuk menyelesaikan, saya sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, sudah beberapa langkah saya lakukan gitu ya Ibu ya. Yang pertama itu dalam setiap pembelajaran, saya selalu memberikan latihan Ibu dalam belajar itu, misalnya membaca. Bagi anak yang sudah bisa membaca mungkin bisa sedikit demi sedikit saya lepas sebegitu. Kemudian kalau yang masih belum bisa membaca, saya coba bantu begitu Bu. Saya coba bantu membacanya sedikit demi sedikit, dan saya juga memberikan latihan Ibu kepada anak-anak yang memang saya rasakan kurang kemampuan membacanya. Saya juga meminta anak-anak itu untuk latihan membaca sebetulnya di rumah. Kalau di sekolah mungkin kan bisa sama saya. Iya. Sambil saya juga mengisi jurnal membaca setiap anak. Jadi kita bisa tahu kemampuan membaca anak itu sampai di mana. Nah, tapi kadang-kadang di rumah itu mereka hilang begitu saja. Maksudnya tidak ada follow up dari orang tuanya, Ibu, menurut saya. Begitu, Jadi Ibu. memang yang sudah Ibu lakukan itu melakukan kegiatan latihannya Bu ya. Tapi Mm-mm. mungkin dari kegiatan tersebut masih belum terjadi peningkatan mungkin seperti itu Bu Ike? Iya, betul, Ibu. Iya. Oke. Bu Ike, tadi kan Bu Ike menyebutkan ingin anak itu ada di Slima ya Bu Ike ya. Mm-mm. Nah, selain dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ike, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai skala tersebut? Ya, kalau untuk mencapai skala tersebut, mungkin yang saya akan lakukan adalah bekerja sama Ibu ya dengan orang tua murid, di mana untuk belajar itu kan tidak hanya sebatas di sekolah, belajar, sekolah, pulang, mereka sudah lepas tanggung jawab begitu saja dengan menyekolahkan anak. Tidak seperti itu, karena saya pikir belajar juga harus dilakukan di rumah, paling tidak untuk mengulang materi yang sudah diberikan di sekolah, kemudian diingat lagi, diulang kembali di rumah, supaya apa yang sudah diajarkan di sekolah itu tidak serta-merta langsung hilang begitu Ibu. Sebetulnya saya ingin sekali berkomunikasi dengan orang tua murid ini untuk anak-anak yang ini, supaya ayo kita bekerja sama begitu Ibu. Cuma memang belum ketemu waktunya. Iya, berarti Bu Ike ingin melakukan komunikasi lanjutan mungkin ya untuk Iya. permasalahan ini dengan orang tua. Karena memang peran orang tua sangat penting, apalagi terkait kemampuan membaca anak ya Bu. Iya. Dari rencana yang tadi sudah Ibu sebutkan, kira-kira tantangan apa yang mungkin akan Ibu hadapi ketika Ibu mencoba untuk melaksanakannya? Tantangan yang mungkin saya hadapi adalah biasanya orang tua itu kadang-kadang mudah menyerah Bu dengan apa yang dilakukan anak. Misalnya saat anaknya sudah tidak mau belajar atau
saat anaknya sudah menunjukkan gejala-gejala penolakan belajar, biasanya orang tua itu langsung menyerah begitu saja, ya sudah cukup belajarnya, nggak usah belajar. Nanti baru dengan asumsi saya tidak mau membuat anak saya terbebani dalam belajar, misalnya seperti itu. Jadi kebanyakan orang tua tantangannya memang terlalu memanjakan anak seperti itu Ibu. Kemudian waktunya juga kadang-kadang mereka ada yang orang tuanya tidak punya waktu untuk untuk membimbing anaknya, mungkin begitu Bu. Itu yang akan menjadi tantangan saya sepertinya Bu. Berarti lebih ke komitmen ya, ke Iya, komitmen orang tuanya dalam membantu anak belajar di rumah ya Bu ya. iya. Untuk melaksanakan rencana yang Ibu tadi coba lakukan, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Ya, terkait dukungan tentunya saya butuh dukungan orang tua ya Bu ya. Orang tua itu untuk berjalan bersama-sama, berkolaborasi, bekerja sama-sama dengan saya supaya anaknya bisa belajar dengan keinginan belajarnya timbul Ibu, minimal supaya minimal jadi mereka itu bisa membaca lebih cepat, membaca dengan lancar begitu Ibu. Itu yang pertama dari ke orang tua. Kemudian yang kedua itu juga dari sekolah Ibu. Kemungkinan misalnya selama ini yang saya gunakan itu hanyalah buku-buku bacaan yang saya punya di rumah begitu Ibu. Nah, sedangkan beberapa anak ini yang memang kemampuan membacanya masih kurang, itu kan memerlukan beberapa buku yang tidak seperti buku biasa anak dibaca yang sudah lancar begitu ya Bu ya. Misalnya mereka membutuhkan buku-buku yang masih banyak gambarnya supaya mereka tertarik, juga apakah itu buku-buku yang tulisannya agak besar seperti itu supaya saat mereka lihat pun mereka nggak jenuh duluan begitu Ibu. Nah, jadi ya mungkin sarana dan prasarananya sih Bu, dukungan prasarana seperti itu. Dan mungkin saya juga akan dukungan teman-teman mungkin yang mungkin ada ide-ide baru bagaimana cara mengajar anak yang lebih menarik, mungkin yang lebih membuat mereka tertantang untuk belajar membaca khususnya. Ya, berarti dukungan itu timbul dari yang Ibu butuhkan itu dari orang tua pastinya ya Bu ya. Kemudian dari memaksimalkan sarana dan prasarana di sekolah seperti itu mungkin ya Bu. Betul Ibu. Nah, iya. Oke, Bu Ike, kira-kira kapan nih Bu Ike ingin melaksanakan rencana tersebut? Ya, untuk melaksanakan rencana tersebut yang pertama memang untuk berdiskusi sudah saya lakukan dengan Ibu ya, Mbak ini juga kemudian saya juga ingin sekali berdiskusi dengan rekan sejawat gitu untuk mencari tahu apa lagi nih gitu. Alhamdulillah tercerahkan dengan diskusi kali ini, kemudian nanti ke depannya saya juga mau berkomunikasi secepatnya. Malam ini mungkin Ibu saya mulai berkomunikasi dengan orang tua murid untuk berbicara terkait dengan perkembangan membacanya anak gitu Ibu. Jadi mungkin kalau sudah agak sore ke malam orang tua juga sudah mulai lebih senggang begitu ya Ibu ya, karena beberapa orang tua kan memang bekerja Ibu ya. Jadi waktunya memang agak repot begitu Bu. Iya, berarti malam ini ya Bu Ike ya, Iya, saya Bu akan Ike coba. tanyakan hasilnya. Oke, oke Bu Ike, kira-kira nanti kita bisa bertemu kapan lagi nih Bu Ike untuk bahas, karena saya juga tertarik gitu ingin mengetahui perkembangan dari permasalahan Bu Ike ini. Ya, secepatnya Ibu ya, mungkin minggu depan barangkali ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini saya sudah mulai bisa menggerakkan hati orang tuanya berbicara begitu ya Ibu terkait perkembangan pembacaan. Berarti minggu depan ya Bu Ike kita ketemu Insya lagi. Allah Ibu. Iya. Oke Bu Ike, tidak terasa nih kita ada di akhir pembicaraan. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas kali ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, dari percakapan ini saya jadi tahu apa prioritas saya yang saya harus lakukan pertama kali begitu Ibu, dan kemudian saya juga tahu kira-kira dukungan-dukungan seperti apa sih yang saya harapkan supaya anak itu bisa lebih cepat dan meningkat kemampuan membacanya Bu begitu.
Di percakapan ini Bu Ike sudah mendapatkan sedikit pencerahan mungkin ya Bu Ike. Begitu. Iya, pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan dari Bu Ike tadi. Oke Bu Ike, setelah berbicara dengan setelah berbicara dengan saya, kita membahas tadi tentang permasalahan Bu Ike. Sekarang bagaimana perasaan Bu Ike? Perasaan saya sudah tercerahkan, Ibu. Sudah mulai tercerahkan. Sepertinya saya, oh iya, berarti saya sudah lebih memahami, lebih tenang, Bu, perasaan saya. Jadi, oh iya, benar, berarti apa yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Jadi sudah bisa menyusun skala prioritas, Ibu. Baik Bu Ike, mungkin cukupkan ya percakapan kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk membahas perkembangan dari rencana yang telah tadi Ibu sampaikan. Iya. Mungkin itu saja Bu Ike. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.